Mengawali hari baik untuk mendapat informasi bergizi. Tapi mungkin kita was-was, apakah permukaan koran Kompas terpapar virus COVID-19? Prosedur kerja kami telah menyesuaikan protokol kesehatan. Proses cetak pun sangat minim kontak dengan petugas. Koran dikemas menggunakan plastik dengan mesin. Sebelum didistribusikan, kemasan koran disemprot cairan disinfektan. Petugas agen dan loper kami pun dilengkapi alat pelindung diri untuk meminimalisir risiko transmisi virus. Ketika banyak hal serba tak pasti, ada satu yang bisa diyakini. Tetap aman untuk membaca koran yang sejak dulu Anda percaya. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram. 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian. Masak apa, Bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow. Enak. Apa ini, Bu? Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat. Ibu memang top. Wow, munggo selera banget ya. Ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Pas sih kalau dimakan sama singkong. Nih coba ini, bite biru huta. Ini enak banget. Dari sagu ya? Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Halo, selamat pagi sahabat Kompas, dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar pagi hari ini. Dan kali ini saya Audrey Chandra yang akan menemani sahabat Kompas dalam acara live di Zoom. Dan webinar kali ini bersama dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang menghadirkan perbincangan yang sangat spesial dengan tema Sehat dengan Pangan Lokal. Nah, hidup sehat dan juga produktif ini kan tentu ya menjadi dambaan bagi banyak orang, terutama juga bagi sahabat Kompas. Nah, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia, kita kan masih banyak menerapkan ya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tapi satu sisi kita juga dituntut untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dan sekaligus juga meningkatkan produktivitas yang tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri buat kita. Nah, berbicara soal kesehatan tubuh, ini antara lain berkaitan dengan makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Agar dapat hidup sehat dan juga produktif, tubuh ini memerlukan beragam zat gizi yang diperoleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Tapi jika kita lihat dari pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia, ini masih terdapat ketimpangan loh. Misalnya saja ya, konsumsi beras sebagai makanan pokok
yang masih tinggi, sementara untuk konsumsi umbi-umbian, sayur, dan juga buah ini masih tergolong rendah. Nah, sebagai negara terbesar ketiga untuk keanekaragaman hayati atau biodiversitas, Indonesia punya potensi sumber daya pangan yang besar. Dan bahkan untuk berbicara soal bahan pangan sendiri, ini itu tergolong berbagai macam punya tantangan, tapi sekaligus juga harus diperkenalkan lagi begitu ya kepada publik, kepada sahabat Kompas, bahwa kita Indonesia ini punya keanekaragaman yang tentunya kaya akan bahan pangan lokal di Indonesia. Nah, kemudian juga berbicara soal Indonesia yang tadi ya punya potensi sumber daya pangan yang besar, bahan pangan alternatif sebagai sumber kalori ini juga kita punya, seperti misalnya ada ubi kayu, ada jagung, ada pisang, ada sagu, kentang, dan juga talas, sangat potensial untuk dikembangkan oleh masyarakat. Apalagi misalnya masing-masing dari bahan pangan ini punya manfaat kesehatan yang tidak sedikit loh. Terkait dengan hal itu, makanya Harian Kompas dan juga Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menghadirkan webinar dengan tema sehat dengan pangan lokal. Nah, tujuannya adalah untuk kita bisa memahami lagi apa sih sebenarnya tantangan dan juga problematika masyarakat untuk hidup sehat dan produktif, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, dan sekaligus juga kita mengetahui apa saja manfaat kesehatan dari pentingnya penganekaragaman pangan. Sekaligus nanti kita akan dengarkan nih bagaimana sih pengalaman dan juga inspirasi dalam menerapkan penganekaragaman pangan, diversifikasi pangan. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, pagi hari ini nanti saya juga akan bagi-bagi banyak sekali hadiah buat sahabat Kompas. Nah, caranya gimana? Ada beberapa pilihan gitu ya, mungkin sahabat Kompas mau pilih yang nyaman yang mana. Oke, yang pertama, jadi nanti kita akan pilih untuk 7 penanya terpilih, masing-masing akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp100.000. Nah, kemudian juga kita punya 3 pemenang kuis, jadi nanti kita akan punya kuis, nanti kita akan bagi-bagi siapa pemenangnya, itu totalnya ada 3, di mana juara satunya nanti akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp300.000, untuk juara kedua Rp200.000, dan juara ketiga Rp100.000. Ini jadi lumayan banget ya kalau misalnya sahabat Kompas bisa menang, bentar lagi mau weekend, Sabtu, Minggu, apalagi minggu depan mau gajian misalnya gitu ya, terus bisa dipakai deh buat belanja. Nah, terakhir mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin belum mau bertanya gitu ya, atau mungkin juga tidak terpilih dalam pemenang kuis. Nah, tenang, sahabat Kompas.com juga masih punya banyak kesempatan lainnya, diantaranya adalah nanti kita akan lihat ada 5 sahabat Kompas yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan uang elektronik masing-masing sebesar Rp100.000. Nah, nanti pengumuman dari para pemenang akan saya umumkan di akhir sesi, dan untuk itu tetap pantengin webinar pada pagi hari ini, siapa tahu kalian bisa jadi pemenangnya ya, langsung pulang nih bawa uang elektronik buat sahabat Kompas. Nah, pagi hari ini saya nggak sendirian, melalui virtual sudah join, sudah bergabung, sudah ada Dr. Insinyur Agung Hendriyadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan. Ada Dr. Karin Wiradharma, MGizi, ahli gizi yang nanti akan berbagi juga informasinya. Kemudian ada Mas yang ganteng, ada Mas Randy Pangalila, aktor, sekaligus juga petarung MMA dan juga musisi. Halo Bapak, Dokter dan Mas Randy, sehat-sehat ya? Selamat pagi, sehat. Sehat, selamat pagi, dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi buat sahabat Kompas yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam Zoom dan juga menonton live streaming dalam webinar di pagi hari ini dengan tema sehat dengan pangan lokal. Nah, kemudian ini kita sudah memasuki sesi-sesi yang saya tunggu-tunggu. Kenapa saya bilang saya tunggu-tunggu? Karena saya pengen dengar nih lebih lengkap lagi bagaimana sih sehat dengan pangan lokal ini bersama dengan Pak Agung Hendriyadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan. Pak Agung. Apa kabar Mbak Olea? Baik, Pak Agung. Sehat ya Pak Agung ya? Ya, sehat karena pangan lokal sehat kita. Oke, Pak Agung, gini loh Pak, saya sangat berterima kasih sekali loh Pak dengan tema sehat dengan pangan lokal. Kalau dulu ya Pak ya, kalau sekarang kan memang kita setiap harinya lebih sering ya Pak makan beras, makan nasi gitu. Nah, mungkin waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah, saya sering nih belajar, mendapatkan materi dari guru soal ternyata di Indonesia bukan hanya punya beras, punya banyak sekali panganan lokal. Nah, kemudian pada saat kita sudah dewasa, kita sering dilupakan atau terlupakan Pak, karena sering tidak diingatkan lagi. Ternyata gak hanya punya banyak pangan lokal di Indonesia yang bisa kita kembangkan dan juga kita konsumsi ya Pak Agung.
Betul. Kita ini negara yang kaya akan biodiversitas, keterkaya ketiga di dunia. Ada langkah besar kekayaan kita sebetulnya terhadap pangan lokal kita. Oleh karena itu kita akan dorong pemanfaatannya agar kita semua hidup sehat, kuat. Oke, silakan Pak Agung. Monggo Pak. Baik, Mbak Aulia, sahabat Kompas semuanya, dan ada Dokter Karin, terima kasih ini hadir di sini. Kemudian ada juga tadi kawan-kawan yang lain yang akan termasuk siapa tadi? Musisi tadi. Mas Randy. Terima kasih. Mas Randy, terima kasih ini hadir juga dalam acara kita. Menyadari bahwa konsumsi pangan kita di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini masih mengkonsumsi beras itu cukup gede loh. Kalau saya kalkulasi secara kasar, isi perut kita ini 60% itu beras. Rata-rata 60% itu kita asupi dengan beras kita. Nah, tentu ini yang mau menjadikan, kalau kita mau membangun masyarakat Indonesia yang sehat, aktif, produktif, itu harus kita rubah mindset ini. Supaya memang mengkonsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. Sehingga program diversifikasi itu menjadi program yang penting di dalam pembangunan ketahanan pangan di Indonesia. Saya izin Mbak Aulia menggunakan tayangan supaya kawan-kawan bisa lebih detail. Silakan Pak. Sehat dengan pangan lokal ini menjadi satu tagline kita, dan kemudian ada beberapa tagline yang lain, misalnya kita menggunakan kata-kata kenyang nggak harus nasi. Kemudian kalau mau smart, makanlah yang smart. Nah ini tentunya ini menuntut pengalaman kita semua. Oleh karena itu diversifikasi pangan ini menjadi bagian penting. Lanjut ya. Terus Pak. Nah, di dalam Kementerian Pertanian, tentu di dalam kita membangun ketahanan pangan, program diversifikasi pangan lokal ini menjadi program diversifikasi pangan lokal ini menjadi sesuatu program yang kita katakan cara bertindak. Cara bertindak itu CP, cara bertindak yang kedua. Itu kita mendorong konsumsi pangan lokal, baik itu ubi, jagung, kemudian sagu, talas, kentang sebagai sumber karbohidrat lain selain beras. Karena kita tahu persis bahwa dengan mengkonsumsi karbohidrat lain selain beras, ini punya suatu keuntungan. Nanti Bu Karin akan banyak bercerita di sini. Bahwa indeks glikemiknya lebih rendah, tentu akan menyehatkan kita. Di samping itu juga kita mendorong pemanfaatan pekarangan. Ini akhir-akhir ini saya senang sekali nih karena banyak kawan-kawan kita yang sudah memanfaatkan pekarangannya untuk menanam selain tanaman hias yang sekarang juga lagi ngetren, ini adalah tanaman pangan lokal. Buah-buahan, sayur-sayuran lokal, sayuran yang 20 hari bisa panen dan sebagainya. Ini menjadi dua hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita menjaga ketahanan pangan kita. Nah, oleh karena itu kita punya program pengembangan diversifikasi pangan, ya, sumber karbohidrat selain beras ini kita dorong, tadi saya sampaikan. Kemudian ada program pekarangan pangan lestari, kita mendorong masyarakat untuk mampu memproduksi, ya hobi boleh. Kalau memang ini keperluan ya kita bisa menanam sendiri. Saya sendiri di rumah juga punya ini tanaman-tanaman sayuran yang kemudian saya rasakan manfaatnya. Saya tidak perlu lagi belanja sayuran setiap hari gitu. Artinya dari produk yang kita hasilkan sendiri kita bisa manfaat. Kita nggak terlalu banyak kok konsumsi kita. Kalau kita punya pertanaman saja kita untuk konsumsi satu rumah sudah sangat mencukupi. Arahnya apa? Kita ke arah sana. Bukan hanya sekedar untuk menggantikan beras. Ya kalau beras kita produksi kita cukup.
Tetapi kita ingin mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan yang berkualitas. Kualitas artinya apa? Lebih beragam, lebih sehat tentunya, dan kemudian masyarakat menjadi tumbuh lebih aktif, lebih produktif, memanfaatkan pangan-pangan yang ada itu. Lanjut. Oleh karena itu, kami di dalam diversifikasi, kami punya target. Bu Aulia dan kawan sahabat Kompas seluruhnya, target konsumsi beras kita ini kita tekan. Agar masyarakat juga mampu lebih mau memproduksi pangan yang lebih beragam. Kalau kita lihat di grafik kiri atas itu adalah target konsumsi beras kita yang kira-kira untuk konsumsi langsung ya, saya tidak bicara horeca, industri, tidak bicara, tapi konsumsi langsung itu kita inginkan 85 kg per kapita per tahun. Nah, ini sebetulnya bukan hanya Indonesia yang melaksanakan ini, beberapa negara lain seperti di Jepang sekarang juga sampai 60 kg per kapita per tahun. Ini melakukan satu proses yang panjang. Awalnya mereka juga di atas 100, dan turun jadi 80, turun jadi 60. Thailand juga demikian, sekarang sudah mencapai 80 kg per kapita per tahun. Nah, ini tentunya menurunkan konsumsi beras ini bukan karena produksi kita kurang, tetapi kita mencoba memvariasi. Karena itu di grafik yang bawah itu kami punya target konsumsi kita, talas harus berapa, jagung harus berapa, kemudian sagu harus naik berapa. Nah, tentu Kementerian Pertanian tidak hanya mendorong mengkonsumsinya saja, tetapi juga kita mendorong bagaimana meningkatkan produksinya. Oleh karena itu ada beberapa strategi di dalam pengembangan diversifikasi pangan. Yang pertama adalah peningkatan produksi. Artinya memang pisang yang kita produksi meningkat, singkong yang kita produksi meningkat, jagung yang kita produksi untuk konsumsi langsung meningkat. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan promosi yang sifatnya adalah baik itu yang bersifat formal. Ini tentu melalui Pak Gubernur, Pak Bupati, ada surat edaran Pak Menteri kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, coba memulai memanfaatkan pangan lokal yang ada. Kemudian ada yang promosi yang sifatnya informal. Saya terima kasih hari ini Kompas. Kita bekerja sama dengan Kompas. Ini adalah satu promosi yang sifatnya informal. Karena saya yakin kepada masyarakat itu berbagai kanal kita lakukan, baik melalui media sosial, YouTube, kemudian melalui webinar semacam ini yang alhamdulillah hari ini cukup banyak yang ikut nih Mbak Aulia. Ada sekitar 600 kalau nggak salah. Naik lagi. Berapa sekarang? 600 berapa? 700. Oh, 700 peserta Mbak Aulia. Ini sukses benar ini kalau ini bisa didengarkan oleh kawan-kawan saya di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat Kompas Indonesia. Ayo mari kita menjadi frontir di dalam pemanfaatan pangan lokal. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba memperbaiki akses masyarakat terhadap pangan lokal. Kita tidak hanya sekedar kita coba mendorong konsumsi ubi, konsumsi jagung, tapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan ubi, singkong, kemudian bisa mendapatkan talas, jagung dengan cara yang mudah. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan adalah kita mencoba menguatkan UMKM yang ada. UMKM pangan lokal kita itu kita dorong ya untuk memproduksi pangan-pangan lokal yang ada. Jadi sampai hari ini kita sudah sekitar hampir 100 UMKM kita di Indonesia, dan kami punya target balik dulu. Kami punya target Mbak kembali dulu ke yang kami punya target sekitar 500 kemudian tahun 2020. Mungkin bisa lebih sekalian. Dan kita hari ini kita mulai intensifkan itu, dan untuk kita itu kita dalam pemasarannya kita juga sudah membuka di dalam marketplace online bersama dengan Bukalapak untuk kita bisa memanfaatkan itu semua. Jadi di samping produksinya, kita promosinya, kita juga aksesnya dipermudah.
Saya kalau mau makan singkong, apakah saya harus nyapu singkong? Enggak lah. Zaman sekarang dipermudah. Kita ada namanya frozen food itu sudah terkenal di mana-mana. Ada frozen food mengenai singkong, jagung ada, talas ada, kentang ada, jagung pun ada. Nah ini semuanya kita coba siapkan supaya masyarakat tentu bisa mengkonsumsi dengan cara membeli dengan cara yang mudah gitu. Lanjut. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan ini adalah pertama kita mappingkan dulu. Kira-kira potensinya setiap provinsi itu apa sih? Ada di sekian macam diversifikasi pangan lokal tadi, tiap-tiap provinsi punya potensi apa? Ini harus kita lihat secara lebih. Bukan berarti kita memfokus mengunci di sana, tetapi paling tidak kalau Aceh itu biasa mengkonsumsi pisang, ya kita dorong dia mengkonsumsi pisang. Kemudian kerjasama yang sudah kita lakukan, kita punya beberapa lembaga di Indonesia ini, baik itu pemerintah maupun yang non pemerintah, termasuk BPT, semuanya bergerak bersama-sama kita mendorong bagaimana kita meningkatkan ketersediaan pangan lokal itu. Dan juga pemasarannya baik melalui Kadin, Gapmi, dan sebagainya. Beberapa asosiasi kita tahu ada masyarakat singkong Indonesia, masyarakat sagu Indonesia. Tentunya ini adalah bagian-bagian penting yang kita tidak boleh lupakan, mereka adalah punya peran yang besar di sini. Sehingga expose pun kita lakukan, termasuk pendanaan melalui KUR kepada UMKM kita. Kita sudah launching dan sampai dengan tahun 2020 akhir itu sekitar 17 triliun KUR sudah kita luncurkan untuk UMKM lokal kita. Dan marketplace juga kita coba buka. Hari ini sudah ada sekitar 90 sampai 100 UMKM yang masuk di dalam marketplace online kita. Jadi kawan-kawan sekalian, manakala memerlukan pangan lokal saya sebutkan tadi, Anda bisa mengakses melalui marketplace kita yang ada. Ini menggunakan dengan Bukalapak ya. Cuma ya, iya. Bukalapak ya. Tokopedia. Dengan Tokopedia kita bekerja sama dan alhamdulillah sampai dengan Maret 2020. Jadi kita mulai Desember buka, Maret itu kira-kira 2 bulan, omsetnya lumayan nih 1,5 miliar. Masih kurang, kita masih mau tingkatkan lagi. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian ini adalah beberapa kegiatan yang kita rencanakan. Balik. Nah, kita rencanakan tahun 2021. Yang pertama tentu adalah sinkronisasi program diversifikasi antara stakeholder yang terlibat. Kemudian edukasi dan promosi ini akan kita lakukan, yang namanya salah satunya adalah seri pertama ya seminar kita. Ini kita akan terus lanjutkan lagi, dimanapun juga namanya mendorong konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal ini tidak bisa dilakukan sekali, tetapi tentu harus beberapa kali untuk bisa mengajak masyarakat dan sebagainya. Kalau mau sehat ya makanlah pangan lokal. Penguatan UMKM kita lakukan, pemasaran digital kita kuatkan lagi, target kami sekitar 500 UMKM akhir tahun ini kita bisa sampai. Tentu kerjasama riset itu juga kita lakukan terkait dengan evaluasi capaian apa yang kita lakukan, inkubator produk baru dan sebagainya, itu jadi bagian penting. Lanjut. Terus, nah kemudian marketplace ini tadi saya sampaikan bahwa hari ini sudah 90 kira-kira, kemudian kita punya target tahun ini 500, insya Allah ini bisa tercapai Pak. Jadi kita sudah identifikasi, sekarang tinggal kita meng-onboardkan dia dalam marketplace yang ada. Jadi kita bekerja sama dengan Tokopedia sampai hari ini, kemudian kita juga akan perluas lagi. Lanjut. Nah, di samping pemasaran online, kita juga memasarkan secara fisik karena memang sebagian masyarakat masih mengandalkan pasar fisik. Jadi kita membuka
gerai pangan lokal di 34 provinsi. Jadi siapapun di seluruh Indonesia, Anda bisa untuk mendapatkan pangan lokal ini melalui gerai-gerai kami yang ada di seluruh Indonesia. Kita akan tambah lagi. Kebetulan kita punya pasar mitra tani. Pasar mitra tani ini di dalamnya salah satunya adalah kita memanfaatkan memasang gerai-gerai pangan lokal di sana. Lanjut. Nah, itu terkait dengan diversifikasi karbohidrat pangan lokal. Tapi tentu kita juga mendorong konsumsi pangan terkait dengan sayuran lokal dan sebagainya. Oleh karena itu, tahun 2021 ini kita masih terus mengembangkan yang namanya pekarangan pangan lestari. Ini artinya saat ini sudah banyak sekali melaksanakan oleh masyarakat kita, bahkan yang swadaya pun banyak sekali, bahkan lembaga-lembaga lain juga melalui perbankan, ada CSR-nya dan sebagainya untuk pengembangan pangan lestari ini. Target kita tahun ini sasarannya sekitar 5.000 kelompok. Nah, tentu tahun lalu kita kerjakan 3.000, kita tinggalkan lagi sampai 5.000 kelompok. Lanjut. Nah, dengan demikian kita harapkan pekarangan pangan lestari ini karena kita juga di dalamnya mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang kaya vitamin, karbohidratnya cukup, proteinnya cukup. Ini juga menjadi bagian dari program stunting. Nah, sekarang di Indonesia kita sekitar 27%, kemudian kita harapkan Pak Presiden minta kepada kita akhir tahun 2024 14%. Ini tentunya merupakan kerja keras kita semua. Oleh karena itu kita mendorong pemanfaatan pekarangan ini untuk membudidayakan tanaman yang memang diperlukan untuk meningkatkan konsumsi pangan yang lebih beragam. Semuanya lokal dan itu kita dorong untuk dimanfaatkan. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir tentu kami mempunyai banyak sekali leaflet ataupun iklan yang tentunya saya terima kasih kepada Kompas yang telah banyak memberikan masukan kepada saya bagaimana kita mendorong diversifikasi ini melalui 3 aspek. Yang pertama adalah masalah kesehatan, yang kedua adalah lifestyle, yang ketiga adalah bagaimana kita mengurangi konsumsi beras dan substitusi beras kita. Apa isi piringku? Nah, hari ini kita sama-sama lihat apa piring kita sudah bagus sih sekarang hari ini. Tadi pagi saya makan apa? Nanti siang saya makan apa? Sore nanti malam saya makannya apa? Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang harusnya kita konsumsi? Kemudian ingat terus bahwa kita kenyang nggak harus nasi. Tadi pagi saya makan singkong. Saya makan salad tadi pagi, saya nggak makan nasi. Kemudian saya mencintai makananmu. Artinya apa ya? Saya suka makanan kita. Nah, itu semua kita dorong dengan pemanfaatan pangan-pangan lokal ini. Ingat Mbak Aulia dan kawan-kawan sahabat Kompas, Indonesia ini kaya. Indonesia ini punya kekayaan biodiversity-nya terbesar ketiga di dunia. Jadi itu harus kita manfaatkan dengan baik. Tadi juga di dalam introduction diskusi kita sudah ada gambaran kalau saya mau mengganti nasi sepiring itu saya harus makan pisang berapa, saya harus makan singkong berapa, semuanya juga kita hitung di sana. Nanti tentunya dari situ Dr. Karin akan bisa menyampaikan konten-konten yang terkait dengan kesehatan kita terkait pangan lokal. Baik itu Mbak Aulia dan kawan-kawan sahabat Kompas yang ada, terima kasih sekali hari ini. Dan mudah-mudahan sukses terus, kita sama-sama sehat terus, sama-sama bebas COVID, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita secara optimum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Agung. Tadi Pak Agung pesannya terakhir, sudah makan apa kita pagi hari ini? Hanya beras kah atau sudah ada panganan yang lain ya Pak ya? Seperti tadi ada ubi kayu, jagung, pisang, kentang dan juga talas. Pokoknya ya itu tadi pesannya, bukan bahwa kita kekurangan produksi beras, tapi yang ditekankan di sini bahwa agar masyarakat punya
pilihan lain ya Pak ya, selain beras, selain nasi yang bisa dikonsumsi tapi juga sehat, dan apalagi mungkin yang diet terutama ya Pak, tadi itu karena kan yang seperti tadi Pak Agung bilang ya di awal-awal ya, kalau misalnya kita makan nasi porsinya 100 gram ya tadi kalau tidak salah, itu bisa diganti dengan misalnya buah pisang sebanyak 2,5 ya, atau 2 buah pisang begitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Agung. Nah, berikutnya tadi menyambung soal Pak Agung yang sudah berbicara banyak soal pangan lokal di Indonesia. Nah, berikutnya yang saya ingin tanyakan bersama dengan Dr. Karin, ia adalah ahli gizi. Dr. Karin, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Audrey. Dokter Karin, ini loh yang tadi Pak Agung bilang dan juga sebenarnya sih aku yang mungkin sahabat Kompas juga alami sehari-harinya. Makan kalau nggak makan nasi itu bukan makan namanya. Itu kayaknya pepatah untuk masyarakat Indonesia ya. Bahkan sudah didoktrin, sudah dibilangin gitu sama orang tua kita sejak kecil, kamu sudah makan apa? Sudah makan nasi belum? Kalau belum makan nasi, ayo cepetan makan nasi. Nah, itu kan artinya kita sudah dilatih sejak dari kecil makan nasi sampai dengan sekarang. Tapi akhirnya kita jadi lupa, ternyata kita punya makanan yang lain loh yang lebih sehat, mungkin juga terutama buat kita-kita yang mungkin lagi menjalani pola konsumsi hidup sehat, apalagi bisa mengurangi berat badan, Dok. Ya, jadi sebenarnya negara kita Indonesia itu sangat kaya akan pangan lokal yang nggak kalah enak, yang bisa diolah menjadi berbagai makanan pokok dan juga menyehatkan, memiliki gizi yang lebih banyak biasanya dibandingkan dengan nasi. Jadi memang di sini program Pak Agung adalah untuk menggalakkan konsumsi pangan lokal untuk masyarakat Indonesia. Ya, silakan dokter. Saya minta tolong ditampilkan slide-nya. Boleh, silakan. Oke, jadi selamat pagi kepada Pak Agung, Mas Randy, Mbak Audrey, dan sahabat Kompas semuanya. Di pagi hari ini saya akan sharing mengenai keunggulan pangan lokal dari sudut pandang medis. Next slide. Oke, jadi kan di masa pandemi ini tentunya kita harus lebih ekstra ya menjaga tubuh supaya tetap sehat dan tetap produktif. Gimana caranya? Pertama, kita bisa mengonsumsi makanan yang gizinya lengkap dan seimbang. Nah, ini adalah topik utama kita pada hari ini karena berhubungan dengan pangan lokal. Yang kedua, kita harus rutin berolahraga. Seperti Mas Randy tentunya olahraga nggak boleh hanya sekali-sekali. Nanti hari ini olahraga, terus udah baru bulan depan olahraga lagi. Nah, itu manfaatnya kurang. Jadi kita disarankan untuk olahraga setidaknya 150 menit per minggu. Dan yang penting adalah teratur. Meskipun setiap hari cuma 30 menit nggak apa-apa. Yang penting teratur. Terus tentunya pasti ada pasang surut ya untuk ekonomi, pekerjaan yang seringkali membuat stres. Tapi kita nggak boleh kalah sama stres dan harus melakukan manajemen stres dengan baik supaya bisa tetap sehat. Karena stres itu bisa menurunkan kekebalan tubuh. Dan disarankan untuk menghindari rokok, tidur yang cukup dan berkualitas, setidaknya 6 jam lah. Sebenarnya sih standarnya 7 jam. Dan jangan lupa minum air putih. Kalau udah makan, tentunya kan minum. Minum air putih yang disarankan adalah 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan. Jadi ini sebenarnya kebutuhan cairan kita tergantung dari usia dan berat badan. Jadi beda-beda. Jangan lupa juga untuk bahagia. Jadi jangan lupa untuk bercengkrama, silaturahmi dengan keluarga dan teman-teman meskipun mungkin daring, tapi bisa untuk dilakukan. Jangan lupa untuk melakukan medical check-up setiap tahun secara rutin, terutama mungkin untuk Anda yang berusia matang atau memiliki keadaan klinis tertentu. Slide. Oke, jadi ini seperti yang tadi Pak Agung sudah tampilkan mengenai apa isi piring Anda hari ini. Jadi ini adalah isi piringku ya. Untuk makanan pokok yang merupakan pokok bahasan kita hari ini, makanan pokok itu mengandung karbohidrat yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Jadi
makanan pokok ini itu selain nasi bisa kita gantikan dengan pangan lokal lainnya yang nanti akan saya bahas selanjutnya. Jangan lupa juga kita bisa mendapatkan vitamin dan mineral dari sayur dan buah-buahan. Jangan lupa juga untuk mengonsumsi lauk pauk. Nah, ini adalah sumber protein dan lemak. Protein itu ada 2 jenisnya, bisa dari hewan, seperti misalnya daging, ikan, ayam, susu, dan telur. Sementara kalau yang nabati dari tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, tahu, dan tempe. Lemak memang sih konotasinya sering negatif ya, tapi lemak itu juga ada lemak baik. Dan lemak memang dibutuhkan juga oleh tubuh dalam jumlah tertentu. Jadi bagaimanapun kita tetap butuh lemak. Slide. Oke, jadi gimana nih kalau misalnya 200 juta lebih penduduk Indonesia kecenderungannya tuh makannya nasi atau beras terus. Pertama, ini adalah ranahnya Pak Agung mengenai ketahanan pangan nasional yang bisa terancam apabila misalnya ada pandemi atau keadaan yang luar biasa misalnya. Dan berikutnya, sebenarnya pangan lokal ini nggak kalah loh dengan nasi. Nggak kalah lezat, bergizi, mudah didapat, dan juga mudah diolah. Selain itu, tahu nggak sahabat Kompas kalau nasi itu sebenarnya ya semakin putih, pulen, panas, baru dimasak, itu sebenarnya kandungan gizinya itu lebih rendah, seperti kandungan serat, vitamin, dan mineral. Nah, selain itu, indeks glikemik dari nasi itu sebenarnya agak tinggi. Apa sih indeks glikemik? Kalau indeks glikemik itu adalah seperti indikator atau angka yang menggambarkan kemampuan suatu bahan pokok untuk meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Jadi kalau indeks glikemiknya tinggi, seperti yang gambarnya merah, itu dia cepat naik, cepat turun. Kalau yang indeks glikemiknya rendah, yang warna kuning, itu dia lebih stabil. Jadi yang indeks glikemiknya sedang rendah, lebih aman untuk Anda yang menyandang diabetes atau yang sedang berdiet. Karena gula darah lebih stabil dan kenyangnya juga lebih lama. Jadi nggak cepat lapar. Slide. Oke, jadi kalau gitu apa dong dok yang bisa saya konsumsi untuk menggantikan nasi? Ya, slide. Nah, jadi kita punya beberapa pangan lokal seperti yang telah tadi Pak Agung bicarakan. Ada singkong, ada kentang, sagu, jagung, pisang, dan talas. Selanjutnya akan saya bahas. Next slide. Ini next aja. Nah, jadi indeks glikemik seperti yang telah tadi saya bicarakan sebelumnya, rata-rata bahan pangan lokal kita memiliki indeks glikemik yang sedang rendah. Sementara makanan yang sering kita makan sehari-hari itu indeks glikemiknya cenderung tinggi. Jadi memang akan lebih baik bagi kita untuk mengonsumsi makanan yang indeks glikemiknya itu sedang dan rendah dibandingkan yang tinggi. Slide. Oke. Selain memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, pangan lokal kita juga lebih kaya akan nutrisi. Misalnya serat, yang tinggi serat itu misalnya seperti talas, singkong, jagung, dan pisang. Serat itu fungsinya apa? Bisa membantu menurunkan kolesterol dan gula darah sehingga lebih sehat untuk jantung. Serat juga bisa memperlancar buang air besar sehingga juga bisa menurunkan risiko kanker usus besar. Selain itu, serat ini jika dikonsumsi dalam jumlah tepat, bisa membuat kenyang lebih lama, sehingga bisa membantu Anda yang sedang berdiet untuk menurunkan berat badan. Kalium ini juga banyak terdapat di kentang, singkong, dan pisang. Nah, ini bagus untuk Anda yang memiliki tekanan darah tinggi. Jadi kalium itu adalah lawannya garam ya. Garam itu kan natrium.
Jadi kalium itu menurunkan tekanan darah, sementara natrium atau garam itu meningkatkan tekanan darah. Slide. Oke, selain itu ada juga vitamin B dan C. Ya, ada di talas, singkong, jagung, kentang, dan pisang. Vitamin B ini sangat penting untuk metabolisme makronutrien di dalam tubuh, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, dia juga penting untuk menjaga kekebalan tubuh, untuk pembentukan sel darah merah, mencegah anemia, dan untuk menjaga kesehatan saraf. Nah, vitamin C ini telah menjadi salah satu primadona di masa COVID ini karena dia berfungsi sebagai antioksidan dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi biasanya tuh kalau pasien COVID juga diberikan vitamin C dosis tinggi. Selain itu vitamin C ini juga penting nih buat kulit karena dia membentuk kolagen untuk menjaga elastisitas kulit serta membantu penyembuhan luka. Slide. Ada juga zinc yang terdapat pada sagu. Dia bisa membantu mengatasi diare, meningkatkan kekebalan tubuh, dan untuk mengobati jerawat serta membantu penyembuhan luka. Kalau kalsium ada pada singkong dan kentang, tentunya sahabat Kompas dari kecil udah tahu ya kalau kalsium itu penting untuk kesehatan tulang, gigi, dan sendi. Ada tambahannya juga nih, jadi dia bisa membantu kontraksi jantung dan otot serta pembekuan darah. Ini sih agak advance, kita skip aja dulu. Oke, nah saya udah tahu nih dok, ternyata pangan lokal ini bergizi ya, banyak nutrisinya. Tapi kenyang nggak ya kalau saya makan pangan lokal aja? Jadi seperti yang tadi Pak Agung sudah katakan, asalkan dikonsumsi sesuai dengan ukuran rumah tangga pengganti nasi, maka Anda bisa tetap kenyang dengan mengonsumsi pangan lokal. Karena jumlah kalorinya itu sama dengan nasi. Kalau Anda biasa makan 1 centong nasi, maka bisa Anda gantikan dengan 1,5 potong singkong. Kurang lebih beratnya 120 gram. Kalau misalnya Anda biasa makan 2 centong nasi, maka kentangnya 4 buah, dan seterusnya. Jadi bisa dilakukan penggantian ukuran antara nasi dengan pangan lokal lainnya. Right? Ini next aja Mbak. Ya, next. Silakan next lagi sampai di pengolahan. Lagi. Nah, jadi kita udah tahu nih pangan lokal bergizi dan mengenyangkan. Bagaimana cara mengolahnya? Kalau gitu saya makan singkong goreng atau kentang goreng. Ya boleh, tapi jangan terlalu sering karena kalau digoreng nanti minyaknya itu akan terserap ke dalam makanan. Kalau dimakan terlalu sering, maka itu bisa meningkatkan kalori. Artinya peningkatan berat badan dan juga kolesterol juga bisa naik. Jadi lebih disarankan untuk mengonsumsi makanan yang direbus, dikukus, ditumis, dan dipanggang atau dibakar. Kalau misalnya digoreng mungkin bisa coba pakai air fryer ya, biar lebih rendah kalorinya. Next. Oke, jadi setelah mendengarkan penjelasan saya harapkan sahabat Kompas semuanya tidak perlu ragu lagi untuk mulai mengonsumsi pangan lokal. Karena sama-sama sumber karbohidrat seperti nasi, sama-sama mengenyangkan, sama kalorinya, serta ada bonusnya lagi, lebih aman untuk Anda yang sedang berdiet dan penyandang diabetes. Dan pastinya nutrisinya juga lebih lengkap. Slide. Ini next saja. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Aduh, terima kasih Dokter Karin. Ini saya semakin merasa bersalah banget gitu ya dok ya. Tadi kalau misalnya dokter bilang katanya kalau misalnya makan makanan yang digoreng boleh sih, misalnya kentang yang digoreng, ubi yang digoreng, tapi minimal 1-2 kali dalam seminggu.
rasanya seperti kita tuh seringnya dok kalau nggak digoreng kayaknya nggak asik gitu ya, tapi itu ternyata banyak salahnya, banyak dosanya kalau melakukan hal seperti itu, apalagi lemak bertebaran di mana-mana. Terima kasih dokter Karina. Berikutnya ini yang saya pengen tahu juga ya, ada mas-mas ganteng yang sudah jauh di sana. Sudah ada Mas Randy Pangalila yang akan berbagi kali ini. Mas Randy kan kalau dulu ya dalam sinetron yang dulu yang Cinta Fitri gitu ya, boleh nggak sih kita sebutinnya? Itu kan sempat ya Mas ya, apa namanya, agak lumayan lah ya, berisi gitu ya Mas ya. Nah sekarang ini kan sudah berbentuk begitu ya. Sebenarnya apa sih Mas do and don't-nya? Boleh nggak sih makan beras, bisa makan nasi gitu ya? Atau mungkin sudah lama tidak makan lagi, dan kalaupun misalnya menggantinya itu dengan apa ya Mas? Karena tadi kan yang seperti dokter Karin bilang, katanya kalau digoreng-goreng boleh aja, tapi 1 sampai 2 kali maksimal dalam seminggunya. Baik, ya. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Audrey, Dokter Karin, tadi juga Bapak Kabadan, dan seluruh partisipan hari ini, sahabat-sahabat Kompas yang sudah join. Wah, udah 800. Suaranya? Oke, coba kita sebentar. Boleh tes Mas Randy? Wah, masih belum terdengar ini. Tadi sih sudah aman ya, tapi kita coba lagi. Oke, kita coba lagi tes. Wah, ini biasa dari tadi lancar nih, namanya kalau wawancara langsung sama pesinetron ya. Apalagi sahabat ibu-ibu, sahabat wanita-wanita, ini kita agak ada trouble. Tapi mungkin Mas Randy, punten Mas, mungkin boleh diganti dulu, dicopot mungkin handsfree-nya, atau mungkin menggunakan handsfree lain, atau mungkin nggak perlu pakai handsfree. Nanti tim dari sini kita akan coba lagi tesnya. Cek. Nah, aman ini dia. Mungkin harus ini Mas sebagai seorang musisi harus cek sound dulu ya Mas ya. Silakan Mas. Mohon maaf ada sedikit teknis mungkin. Selamat pagi Mbak Audrey, selamat pagi Dokter Karin, tadi juga ada Bapak Kabadan. Saya juga mau nyapa ini selamat pagi untuk sahabat Kompas. Wah, udah 875 ya. Luar biasa sekali pagi hari ini, semangat semuanya, sehat selalu. Yang pasti tadi tentu saya akan sharing, saya selaku pelaku pengganti nasi yang sudah lama sekali sebenarnya Mbak Audrey ya. Saya sudah menjalankan itu mulai dari 2011 sebenarnya saya tidak makan nasi. Tetapi tentu saya tidak makan nasi bukan berarti saya tidak mengkonsumsi karbohidrat seperti yang tadi dibilang sama Dokter Karin. Kita tetap butuh yang namanya karbohidrat, protein, serat, dan juga vitamin dalam satu hari ya. Sebelumnya saya mau sharing dulu alasan kenapa saya mau memulai untuk hidup sehat. Saya boleh minta tolong untuk slide-nya. Next. Ya, ini slide yang saya buat. Nah, yang melatar belakangi keinginan saya untuk hidup sehat, yang pasti pertama tadi ya, Mbak Audrey udah bilang, saya dulu waktu tahun 2008, kesadaran kepada pekerjaan saya di bidang entertainment pada tahun 2008, itu saya lagi syuting, ya sinetron yang tadi boleh disebut, Cinta Fitri, ya, yang mana pada saat itu saya masih belum punya kesadaran untuk hidup sehat, Mbak Audrey. Saya belum punya kesadaran untuk memulai diet yang baik, dan juga makanan saya masih sembarangan, tidurnya masih sembarangan. Jadi itu membuat saya pada saat itu satu isi TV itu muka saya semua, Mbak. Dan saya dikomplain sama beberapa orang di bidang saya dan juga manajer saya pada saat itu, yang akhirnya membuat saya untuk memutuskan untuk diet. Tetapi pada saat itu saya belum punya informasi yang benar bagaimana caranya diet yang benar, yang pasti saya hanya mengurangi porsi makan tanpa punya metode yang baik dan benar, yang malah membuat saya, ya memang benar saya turun berat badan, tetapi saya sering sekali sakit. Saya sering sekali masuk rumah sakit, entah itu tifus, ya demam berdarah dan lainnya, dan kecapean, apalah itu gitu. Dan saya trial and error sampai akhirnya saya menemukan sistem yang baik, dan akhirnya saya bisa turun berat badan dengan sehat
Lalu bukan cuma di situ aja ya, nomor 2 ini saya keinginan untuk memiliki bentuk tubuh yang sehat dan ideal itu muncul pada saat saya sudah bisa menurunkan berat badan. Lalu saya ngelihat diri saya di kaca, wah kayaknya kalau cuma turun berat badan aja kayaknya kurang ya. Gimana kalau misalnya saya tambahin dengan olahraga, akhirnya itu menjadi sebuah lifestyle yang baru buat saya. Yang mana sekarang kalau saya tidak olahraga dalam satu hari itu merasa ada yang kurang justru gitu. Dan yang ketiga, saya sudah merasakan manfaatnya sekarang. Ya, bisa dilihat ini sahabat Kompas, perbedaan saya waktu itu di tahun 2008. Nah, saya masih ya unyu-unyu di sini, masih cabi ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti makan nasi dari tahun 2011 sampai ini foto yang di sebelah kanan ini adalah saya di tahun 2018. Ya, ini saya sudah berhasil olahraga setiap hari, tetapi pola makan juga diatur ya. Rendah kalori, saya mengganti nasi dengan karbohidrat yang lainnya. Next slide. Nah, hal apa saja yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan tetap produktif? Ini adalah pertanyaan banyak sekali netizen di luar sana, bahkan kadang-kadang ada yang DM saya. Cuman tentu saya tidak bisa menjawab satu persatu DM itu. Nah, makanya saya berterima kasih sekali juga sama Kompas, ya, sahabat Kompas bisa menghadirkan saya hari ini. Ini adalah kesempatan saya untuk sharing juga. Yang pasti ini adalah 4 hal yang saya lakukan setiap hari, dan saya bersyukur ya Dokter Karin tadi Dokter Karin juga ngasih tahu semua ini, dan saya ada checklistnya. Wah, saya udah ngelakuin itu tuh. Jadi saya agak sedikit happy juga nih. Berarti saya sudah ada di track yang benar nih. Yang pasti nomor 1, saya seperti yang tadi saya bilang, saya sudah olahraga teratur minimal 3 kali dalam seminggu ya. Saya tulis di sini 3 sampai 5 kali seminggu ya. Biasanya hari Minggu saya memang adalah rest day saya. Dan olahraga itu apa aja sih yang bisa dilakukan sama sahabat Kompas di rumah? Sebenarnya nggak harus ribet kayak kita berangkat ke gym. Kalau memang punya kesempatan, punya waktu, dan memang protokol kesehatannya baik di tempat itu, silahkan. Tetapi kalau tidak, di rumah pun kita bisa lakukan kok. Bahkan sekarang kita sudah di era digital ini, kita sudah dibantu dengan media sosial yang bisa kita search sendiri olahraga apa yang bisa kita lakukan di rumah, bahkan tanpa equipment sama sekali, tanpa alat. Itu bisa dilakukan. 30 menit aja itu sudah baik daripada tidak berolahraga sama sekali. Yang nomor 2, istirahat yang cukup. Nah, kalau versi saya harus 8 jam sih. Kalau saya kurang dari 8 jam itu, saya merasanya kayak badan saya tidak bisa berfungsi secara maksimal gitu. Jadi bisa suka telat mikir, capek. Nah, ini adalah yang perlu saya lakukan setiap hari. Saya istirahat 8 jam dan minum air yang cukup. Nah, kalau buat saya karena untuk masalah lebih detailnya pasti Dokter Karin lebih paham, itu adalah expertise-nya beliau. Kalau saya hanya tahu 2-3 liter sehari, kalau itu adalah yang saya search di website. Saya baru tahu juga kalau ternyata itu tergantung dari umur dan juga berat badan. Tapi yang pasti minum air yang cukup itu penting untuk kita dalam satu hari. Dan selain olahraga, istirahat yang cukup, dan minum air yang cukup, itu tidak bisa membuat saya turun berat badan dengan baik kalau tidak ditambah dengan pola makan yang sehat dan teratur. Menerapkan pola konsumsi gizi seimbang, kalori sesuai porsi. Maksudnya apa sih? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, terkait pangan dan gizi saya akan jelaskan di sini. Bagaimana sih pola makan yang dilakukan saya dan mengapa? Tantangan apa yang dihadapi untuk melakukannya? Nah, kuncinya menerapkan pola gizi seimbang, mengkonsumsi makanan yang beragam, karena kita juga tetap butuh bukan cuma karbohidrat saja, tapi protein, apalagi untuk rekan-rekan di luar sana yang sedang diet ya. Kita butuh protein untuk pembentukan otot. Kita butuh karbohidrat untuk energi pada saat kita olahraga dan ya berfungsi selama satu hari. Kita juga butuh vitamin dari buah-buahan dan juga serat dari sayur-sayuran. Nah, kalsium juga dari susu ya. Makanya kita waktu sekolah dulu diajarin 4 sehat 5 sempurna ya, dan itu benar sekali. Saya masih menjalani sampai detik ini. Nah,
yang sesuai dengan kebutuhan kalori per hari sesuai usia ditambah kebutuhan tambahan untuk exercise. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih expert lagi. Maksudnya begini, ini yang saya lakukan. Saya menghitung kalori intake saya per hari. Yang arti begini, itu tergantung dari umur saya, gender saya, berat badan dan tinggi badan, juga kegiatan saya dalam satu hari. Saya ada di website TDI Kalkulator, saya menghitung di situ umur saya dan segala macamnya. Lalu saya keluar untuk diri saya yang sedang tidak dalam masa cutting. Cutting adalah penurunan berat badan ya. Dalam masa diet, itu adalah kebutuhan saya 2.500 kalori per hari, per satu hari. Tentu ini adalah kebutuhan kalori yang berbeda-beda di luar sana. Mungkin untuk yang mau menjalankan diet seperti ini, tentu juga perlu konsultasi dengan dokter gizi teman-teman sekalian gitu. Nah, tapi pada saat saya ingin cutting, pada saat saya akan melakukan fight MMA, tentu saya harus turun berat badan saya sekitar kurang lebih 5 kilo. Nah, untuk melakukan diet yang sehat, saya tetap perlu makan kalori seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan serat. Itu tetap perlu. Saya tidak bisa tidak sama sekali. Bukan berarti saya mau turunin berat badan terus saya tidak makan. Itu adalah diet yang salah. Yang ada kita bukan diet yang sehat, tetapi malah membuat diri kita kelaparan. Itu jangan. Tetapi defisit kalori aja. Misalnya saya kebutuhan sehari-harinya 2.500, ini sekarang saya turunin menjadi 2.000. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan mengganti seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya dalam 100 gram nasi itu 1.100 berapa tadi yang dikasih tahu sama dokter Karin ya, kilokalori. Ternyata itu adalah 2 kentang. Nah, biasanya teman-teman di luar sana makannya 2 centong nasi, 200 gram. Padahal kalau kita makan kentang 2 aja kita udah cukup kenyang karena ya udah cukup, udah besar sekali gitu kan 2 kentang itu. Jadi dengan tanpa kita sadarin, kita sudah mengurangi kalori per hari kita dalam satu hari dengan hanya mengganti karbohidrat yang tadinya nasi 2 centong, sekarang menjadi 2 buah kentang. Nah, itu sih salah satu contohnya. Dan konsumsi protein itu juga harus berbeda-beda. Tidak bisa dalam satu hari kita ayam terus setiap hari. Nah, itu harus kita ganti dengan yang lainnya. Misalnya ikan atau yang nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, itu juga bagus. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi untuk melakukan ini? Yang pasti satu, menjadi saya pelaku yang memang menghitung kalori saya setiap hari, kadang-kadang ada ribetnya juga sih, ada capek juga menghitung kebutuhan gizi setiap hari. Apalagi kalau misalnya saya ada meeting atau misalnya saya makan di luar, kan kadang-kadang tidak bisa kita minta sama restorannya untuk kebutuhan kalori saya harus sekian ya, nggak mungkin gitu. Tetapi itu hanya memerlukan penyesuaian. Yang saya rasakan adalah sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu saya sudah bisa meter sendiri, maksudnya karena itu adalah sebuah kebiasaan yang saya sudah lakukan. Mata saya bisa mengukur sendiri. Oh, ini nasi 100 gram. Oh, ini kentang 100 gram. Saya sudah bisa, hanya dengan melihat, saya sudah bisa tahu dan saya sudah bisa meterin itu karena saya sudah melakukan hal yang sama setiap hari. Itu yang perlu dilakukan sih, dan itu adalah challenge-nya memang. Dan memang kalau kita tidak melakukan diet dengan benar, dengan pola gizi yang seimbang, nah saya juga tulis di sini tantangannya saat exercise, jika gizi tidak seimbang, tentu teman-teman di rumah sana pasti akan merasa lemas. Nah, ini adalah challenge-nya yang kita jangan sampai merasa lemas ya. Memang defisit kalori, mengurangi kalori itu akan sedikit berbeda di badan kita, tetapi jangan sampai juga kita merasa lemas. Next. Nah, tips dan trik dalam menjalankan hidup sehat dengan diversifikasi pangan. Nomor 1, niat. Karena apapun yang kita sudah sharing di sini pagi hari ini, kalau memang tidak ada niat dari sahabat Kompas di luar sana, ya tetap akan susah. Karena ini tetap harus kembali kepada niat rekan-rekan semua di luar sana. Enjoy your food. Konsumsi aneka ragam pangan. Kenapa saya tulis seperti ini? Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman saya di luar sana yang kepengen diet pola saya kasih tahu, tetapi
mereka merasa ini adalah tekanan gitu, merasa ini adalah diet, wah berarti tiap hari harus pusing nih mikirin. Itu karena kita tidak enjoy. Nah, bagaimana caranya enjoy your food? Konsumsi aneka ragam pangan. Kita ganti-ganti pola makan kita itu, misalnya hari ini saya makan kentang, besok saya mau makan talas. Besoknya lagi mungkin bisa kita punya menu sagu dengan ikan kuah kuning. Nah, kayak gitu. Itu hal yang menyenangkan kalau kita rubah-rubah aneka ragam pangan gitu. Padahal sebenarnya kita tetap melakukan diet yang benar gitu. Nomor 2, harus sabar dengan progres, karena untuk memperoleh tubuh yang sehat dan ideal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 malam bahkan sampai 1 minggu. Ini biasanya baru akan terlihat hasilnya 1 bulan sampai seterusnya gitu. Jadi harus tetap sabar dan niat. Yang terakhir, variasikan jenis makanan. Buat makanan kita menarik, merubah-rubah menu dengan tetap menjaga kalori tidak berlebihan. Ya, konsumsi umbi-umbian dan pangan sumber protein membantu cadangan kalori lebih efisien dalam menjaga kestabilan berat badan. Jadi kita tetap harus berganti-ganti variasi makanannya, karena setiap makanan yang kita makan punya vitamin yang berbeda-beda dan kebutuhan badan kita tetap membutuhkan seluruh vitamin tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga membantu dan sehat selalu untuk rekan-rekan semua di luar sana. Terima kasih Mas Randy, harus ada niat, harus ada kesabaran. Kalau niat aja tanpa sabar kayaknya nggak bisa ya Mas ya, bisa putus di tengah jalan ya, seperti putus cinta. Oke, terima kasih Mas Randy. Mas Randy, nanti kita akan balik lagi ke Mas Randy dan Dr. Karin. Tapi saya mau nyapa dulu nih, menggantikan Kepala Badan Ketahanan Pangan. Sudah ada Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, sudah ada Insinyur Yasid Taufik. Selamat pagi Pak Yasid. Ya, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bapak. Oke, sebentar lagi kita masuk ke Q&A ya, Pak ya. Nanti silakan Pak Yasid menggantikan Kepala Badan Ketahanan Pangan untuk bisa menjawab ya, Pak, beberapa pertanyaan dari sahabat Kompas. Oke, kita balik lagi ke sahabat Kompas. Ini kami kembali mengajak sahabat Kompas untuk bisa bertanya soal apapun dan ke narasumber yang mana. Juga monggo silahkan untuk kita bisa nanti sama-sama bertanya dan langsung dijawab oleh pakarnya. Nah, oke, kita sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih. Sudah pertanyaan pertama itu untuk Badan Ketahanan Pangan dari Mas Irfan Maulana yang bertanya, ini Mas Irfan Maulana ini dari Tangerang, bertanya mengenai soal pangan dan gizi, Pak. Dulu waktu saya sekolah SD sampai SMP ini masih belajar tentang 4 sehat 5 sempurna. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih tips dan kiat mengonsumsi pangan lokal yang sehat dan tidak kalah dengan pangan dari luar negeri atau impor, salah satunya adalah beras. Silakan Pak Yasid. Kalau dulu memang ya waktu saya sekolah ditempelin tuh 4 sehat 5 sempurna. Di sana ada beras, ada ikan, ada susu gitu kan itu. Sekarang itu diganti menjadi pola pangan harapan PPH. Dan kita sudah menentukan target-target selama RPJM sampai 2021 itu PPH kita ditargetkan 90,6 gitu. Basisnya adalah bagaimana kita mengkonsumsi B2SA istilahnya, beragam, bergizi, seimbang dan aman gitu. Jadi ada nilai-nilainya itu. Berapa yang harus dikonsumsi untuk sumber karbohidrat, berapa yang harus dikonsumsi untuk sumber protein, lemak, minyak maupun vitamin dan mineral. Itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita memang selalu mengkampanyekan yang namanya B2SA, beragam, bergizi, seimbang. Sehingga program kita itu untuk rumah tangga, terutama di daerah rawan pangan, daerah stunting, itu adalah pengembangan program yang yang dinamakan seperti yang Pak Kabadan katakan tadi adalah pekarangan pangan lestari itu. Di sana ada sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk kolam pemeliharaan ikan lele, termasuk ayam kan itu. Sehingga rumah tangga itu memang disediakan untuk mengkonsumsi kebutuhan yang beragam, bergizi, seimbang itu dari
pengembangan pekarangan pangan lestari itu yang ada di pekarangannya itu. Jadi ada perubahan dari yang dulu 4 sehat 5 sempurna menjadi pola pangan harapan yang basisnya itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Aman ini penting sekali ini, karena tanpa aman itu, karena yang namanya ketahanan pangan itu terkait dengan 3 pilar. Ketersediaan, tersedianya, kemudian keterjangkauannya, dan kemanfaatan. Jadi harus bermanfaat itu pangan itu, artinya dikonsumsi secara aman gitu kan itu. Kemudian ini sehat dan tidak kalah dengan pangan dari luar negeri. Ya. Sebetulnya ini perlu upaya-upaya karena makan itu bukan hanya terkait dengan knowledge ya, terkait dengan pengetahuan terkait dengan masalah gizi, tetapi juga budaya gitu kan. Budaya, kebiasaan. Seringkali kita selama ini untuk makan itu hanya basisnya itu adalah basic need, kebutuhan dasar. Padahal makanan juga berbicara status sosial gitu kan itu. Oleh karena itu makanan kita sebetulnya pangan lokal itu sudah masuk ke ranah yang juga sudah masuk ke social need gitu kan. Contohnya kentang gitu. Sejak dulu kentang itu dikonsumsi oleh masyarakat kita gitu, atau diusahakan oleh masyarakat kita. Tetapi kemudian dengan masuknya budaya barat gitu kan, makan kentang dengan stick, makan kentang dengan fried chicken, ayam gitu kan, itu menjadi naik gitu kan posisinya itu. Rasanya kalau orang makan steak gitu kan nggak ada yang kemudian mesen steak dengan nasi gitu kan. Itu. Atau ya jarang juga makan ayam goreng di Kentucky itu kemudian cenderung dengan nasi gitu ya, pada dasarnya dengan kentang, itu kombinasi itu. Tetapi kalau makan steak umumnya itu dengan kentang atau sayur-sayuran gitu kan. Nah ini memang bagaimana kemudian tadi pertanyaan tidak kalah dengan luar negeri, kampanye memang, edukasi itu penting. Nah, seperti yang Dr. Karin tadi katakan bahwa untuk makanan lokal kita itu adalah sehat gitu kan. Memiliki indeks glikemik yang rendah. Ya saya punya data gitu. Kalau beras tuh indeks glikemiknya itu tinggi 72. Kita ketahui yang namanya indeks glikemik tinggi apabila nilainya itu 70, lebih dari 70. Kalau sedang itu antara 59 sampai 69. Rendah itu adalah 55 ke bawah. Nah, beras itu walaupun itu juga produksi dari petani kita, indeks glikemiknya itu 72, tinggi. Itu, tinggi. Gandum ya hampir masuk ke tinggi sebetulnya 69. Tetapi kalau kita lihat sagu itu sangat rendah. Kita tahu yang klasifikasi rendah indeks glikemiknya itu kan di bawah 55. Sagu itu 50. Ubi jalar itu 45. Kemudian jagung 42 gitu kan, itu. Sukun 50. Nah, kita ketahui yang sumber karbohidrat kita kan misinya itu bagaimana pangan lokal ini konteksnya adalah mensubstitusi nasi. Itu kan, mensubstitusi nasi. Karena memang sangat berat bagi Indonesia dengan jumlah penduduk 270 itu sumber karbohidratnya itu digantungkan sepenuhnya pada nasi. Padahal sumber karbohidrat kita itu sangat banyak. Dari komoditas hortikultura itu ada sukun, ada sukun pisang, gitu kan. Kalau dari perkebunan itu ada sagu, kalau dari tanaman pangan itu ada tadi ubi, singkong. Ubi itu macamnya banyak sekali itu, termasuk dalam hal ini porang gitu kan. Kalau di Jepang itu saya pernah ke Jepang itu makanan yang prestisius itu kenyaku gitu kan. Itu dari porang sebetulnya. Berupa kayak agar-agar gitu. Itu dari porang. Hanya saja
pangan lokal atau bahan baku lokal yang banyak di Indonesia itu pertama memang kurang tersedia di pasar. Yang kedua memang tidak begitu masif dikampanyekan, dan ini memang saat ini dengan ya langkah-langkah seperti ini adalah bagaimana kita mengkampanyekan pangan lokal agar menjadi makanan yang superior bukan inferior. Saya kebetulan memang dari sana Jawa Timur dan yang paling ujung Madura gitu kan. Nah itu Sumeneb saya. Dulu waktu saya sekolah gitu, makanan pokok orang Madura gitu, jagung gitu, sambil ketawa itu. Nah itu yang menyebabkan jagung itu sebagai makanan yang inferior. Sehingga orang Madura pun terjadi transformasi makanan itu dari jagung ke beras, bahkan sekarang ke Indomie gitu kan. Nah itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat tadi, dari sisi kesehatan, jagung itu sangat bagus untuk kesehatan. Tinggal bagaimana jagung itu dikemas, diciptakan produk yang kemudian mampu menjadi makanan pokok yang juga prestisius seperti tadi terigu, beras, kentang, dan sebagainya. Ini tinggal dikemas saja menjadi suatu produk yang siap untuk disajikan itu. Jadi itu penting kita untuk berkampanye, kemudian mengedukasi dan mempromosikan, gitu kan itu, sehingga menjadi makanan yang sehat, yang menjadi lifestyle kita, gitu kan. Nah, dengan tujuan tadi kalau di internal di Indonesia adalah mensubstitusi beras kita, gitu, agar tidak sepenuhnya petani itu memproduksi beras atau lahan sawahnya itu tidak semua ditanami beras, gitu kan itu. Karena tanaman-tanaman diversifikasi ini bisa ditanam di tegalan dan sebagainya. Bahkan porang itu bisa ditanam di bawah tegakan-tegakan pohon tahunan, gitu kan, yang tumbuh subur. Gitu. Itu pertanyaan yang pertama ya, Mbak. Oke, itu. Iya. Siap Bapak, yang penting tadi poinnya adalah punya gizi, seimbang, aman, terjangkau dan juga bermanfaat. Tadi ya mungkin kembali diingatkan melalui salah satunya forum seperti ini untuk bahwa kalau Indonesia itu tidak hanya melulu soal makan nasi, soal punya beras, tapi punya yang lain, punya ubi, punya pisang, punya talas, punya ketan dan lainnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini untuk Dokter Karin nih, datang dari Mbak Rike Julian asal Mataram atau dari Mataram. Nah, bertanya soal Ibu Dokter, pangan lokal itu apa aja ya Bu yang bisa meningkatkan imun dan kekebalan tubuh apalagi yang sedang terkena COVID-19? Silakan Dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pangan lokal itu seperti yang tadi sudah saya bicarakan sebelumnya, ada mengandung vitamin C dan zinc. Jadi itu bisa untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang penting juga adalah dengan tidak melupakan konsumsi makanan lain yang bergizi lengkap dan seimbang, seperti misalnya sayur dan buah, begitu. Dan juga vitamin ya, vitamin dan mineralnya itu memang penting untuk ditambahkan, terutama kalau yang sudah terkena COVID atau sedang dalam masa pemulihan dari COVID. Kalau misalnya untuk mencegah itu bisa mengonsumsi pangan lokal seperti yang telah tadi dibicarakan, singkong, kentang, sagu, jagung, pisang, talas, sesuai dengan porsi yang seimbang untuk masing-masing. Oke, semoga menjawab ya. Tadi mungkin boleh di-highlight lagi Dok, yang tadi terutama untuk kayak vitamin C dan zinc itu ada kandungan apa aja Dok? Tadi yang ada pilihan ubi, jagung, ya, yang paling kaya apa aja Dok? Singkong, ada ubi, ada talas, itu juga kaya akan vitamin C, tapi memang tidak sebanyak misalnya seperti jeruk ya, itu yang kaya lebih tinggi akan. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kenapa? Jadi kalau udah misalnya kita sudah makan singkong atau pilihannya ubi atau talas, mungkin bisa di-combine yang lebih kaya lagi dengan buah-buahan seperti misalnya jeruk gitu ya Dok ya? Betul, karena memang untuk memenuhi
memenuhi AKG ya, angka kecukupan gizi, itu hanya dari makanan pokok. Untuk vitamin dan mineral itu masih belum cukup. Oleh karena itu tadi saya bicarakan di isi piringku, itu kita perlu mengonsumsi berbagai jenis makanan beragam. Oke, terima kasih Dokter Karin. Nanti aku ke Dokter Karin dulu. Nah, kita berikutnya ke Mas Randy nih dari Leonardo di Jakarta nih yang bertanya ke Mas Randy, apakah memulai pola hidup sehat dari usia 30 plus, maksudnya mungkin usia 30 ke atas ya, ini sudah telat nggak sih Mas? Nah, terus pertanyaannya juga bagaimana memulai pola hidup sehat bagi orang yang waktu sehari-harinya ini hanya diisi dengan pekerjaan atau bisnis saja, mungkin tidak ada waktu untuk yang lain ya, bahkan pada saat akhir pekan, weekend pun harus bekerja. Waduh, ini pekerja keras banget nih Mas Leo. Kerja keras sekali ya. Baik, dari Mas Leonardo tadi ya. Buat saya tidak pernah ada kata terlambat, apalagi kalau masih usia 30 plus ya. Bahkan sampai sudah tergolong lansia pun, kalau masih mau punya niat untuk memulai hidup sehat, tentu masih bisa gitu. Walaupun memang pola makan dan caranya juga pasti akan berbeda. Tetapi saya rasa kalau masih umur di 40 tahun ke bawah ya, 30 tahun plus itu 40 tahun ke bawah, harusnya sih pola olahraganya pun masih bisa disamakan dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, seperti olahraga teratur dan pola makan yang tentu yang tadi saya bilang, untuk masalah kalori itu setiap orang akan berbeda-beda. Itu tidak akan sama gitu. Itu tergantung dari ya tinggi badan, berat badan, usia, kegiatan kita dalam 1 minggu sampai ke pola makanannya kita gitu. Nah, jadi itu tentu harus kita cari tahu dulu sebelum kita memulai diet gitu. Nah, kalau misalnya mau dilakukan mandiri itu bisa. Saya biasanya ada di website TDI Kalkulator, itu Anda bisa menghitung sendiri tinggi badan dan segala macamnya, Anda taruh di situ, lalu akan diberikan kalkulasi untuk kalori per hari yang dibutuhkan sama kita. Tetapi kalau memang kita mau yang lebih fix, mungkin bisa kita datang ke dokter gizi seperti Dokter Karin. Kita konsultasi dengan dokter gizi supaya mendapatkan pola kalori, pola diet yang paling cocok untuk kita. Nah, kalau masalah olahraganya tadi dari Mas Leonardus ya, saya rasa kalau masalah tidak ada waktu untuk olahraga, itu tergantung bagaimana kita mengatur prioritas dalam waktu 1 hari. Karena menurut saya, seperti yang tadi saya sudah bilang, olahraga itu tidak harus kita ke gym yang 1 jam, 2 jam di gym gitu. Kita tetap bisa ngelakuin itu hanya dengan 30 menit saja kok di rumah. Bisa kita buka media sosial ya, kita lihat video di situ, kita tutorial di situ, kita lakuin di rumah. Atau mungkin cuman sekedar jalan di treadmill. Bahkan ini sering dilakukan sama teman-teman saya yang super sibuk ya. Dia tetap conference call dengan rekan-rekan kerjanya dia sambil dia jalan di atas treadmill. Jalan aja, bukan lari. Kalau lari pasti nafas akan susah juga ya, akan ngos-ngosan ya. Tetapi ini cuma jalan kaki aja, tapi dia sambil ngobrol di atas treadmill gitu. Itu tanpa kita sadarin, kita sambil ngobrol 1 jam, itu kita sudah jalan selama 1 jam udah berapa kilo. Otomatis kita sudah membakar kalori seberapa banyak. Jadi sebenarnya itu semua tergantung dari prioritas yang kita kasih dalam 1 hari sih gitu. Oke, gitu, jadi, Mbak Audrey. jadi mungkin gini ya Mas ya, nggak perlu mungkin kalau misalnya di rumah nggak ada alat treadmill begitu ya, mungkin ketika kita jalan aja menuju ke kantor, nggak usah mungkin bawa kendaraan gitu, bisa ya Mas ya, sesimpel itu ya? Bisa sekali gitu. Bahkan sekarang lagi zamannya sepeda ya. Mungkin bisa dari kantor dari rumah ke kantor naik sepeda, itu juga sudah membakar kalori, udah olahraga juga. Oke, terima kasih Mas Randy, semoga sudah dijawab ya pertanyaannya tadi atau jawabannya dari Mas Leo. Berikutnya untuk Pak Yasin tadi bertanya dari Stefan Pascal, bagaimana strategi agar pangan lokal ini bisa didistribusikan ke daerah lain di Nusantara sehingga dapat mengembangkan dan juga meningkatkan pendapatan penduduk
lokal dan meningkatkan gizinya terutama di area-area terpencil bagian Indonesia Timur. Silakan Pak. Baik, ini masalah distribusi ya, bagaimana memasarkan apalagi antar wilayah gitu. Ya tentunya tidak lepas dari teknologi ini. Singkong gitu kan, singkong didistribusikan dalam bentuk segar. Kalau teknologinya bagus, ya bisa aman itu, bisa sampai ke Sulawesi gitu kan. Tetapi untuk kepraktisan dalam hal kita mendistribusikan bahan pangan itu ya tentunya harus efisien dalam mendistribusikan dan juga bisa disimpan dalam waktu lama. Oleh karena itu kita sekarang mengembangkan dari raw material sumber karbohidrat pangan lokal itu bagaimana diolah. Tadi Pak Kabadan itu misi kita mulai tahun kemarin memang bagaimana mengembangkan UMKM pangan lokal yang memproduksi produk pangan lokal. Jadi kita memang holistik di dalam pengembangannya. Mulai dari on farm kita mengembangkan produksi raw materialnya, tetapi pada level off farm-nya kita membina UMKM untuk menghasilkan pangan lokal. Sekarang itu dikenal yang namanya tiwul gitu kan. Bagaimana tiwul itu dihasilkan dalam bentuk tiwul yang bagus, yang bermutu, yang aman dari sisi keamanan pangan, tetapi dikemas kemudian dalam kemasan yang mampu mempertahankan umur simpan dari tiwul itu. Termasuk singkong frozen gitu kan. Singkong frozen berbagai macam rasa sekarang itu. Kemudian memang kita ciptakan mulai dari pengirim sampai penyimpanan yang kemudian didisplay di pasar itu dalam bentuk frozen. Gitu kan. Banyak hal termasuk dalam hal ini mie sagu. Gitu ya. Itu adalah teknologi. Ya kita ada mie sagu. Memang kemudian bagaimana meningkatkan ketersediaan tidak lepas dari meningkatkan produksi dari UMKM yang menghasilkan produk pangan lokal itu. Kalau sudah tersedia kita, pemerintah juga membantu atau mensubsidi distribusinya itu. Sagu dari Papua itu kemudian bagaimana hadir di Jakarta, di kota-kota besar di Jawa yang tidak ada sagu. Itulah yang kemudian kita perkenalkan dalam bentuk pemasaran, kita ekspose beberapa wilayah, kemudian kita tempelkan di marketplace online itu. Itulah bentuk upaya-upaya kita di dalam memasarkan produk pangan lokal. Tetapi lagi tadi kaitannya dengan distribusi adalah teknologi untuk pengolahan itu beserta teknologinya gitu. Tadi dalam bentuk singkong frozen, dalam bentuk kering seperti gatot kalau singkong itu tiwul, atau seperti ubi itu dalam bentuk ubi iris seperti kentang iris beku itu kita udah bina itu agar UMKM menghasilkan itu dalam rangka memudahkan distribusi dari produsen ke pasar atau antar wilayah. Itu yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Tadi kemudian kita juga kembali mengatakan, ternyata yang bentuk-bentuk frozen ya Pak ya, jadi bisa kemudian tidak perlu setiap hari distribusi, tapi kemudian bisa disimpan dan kemudian distribusikan ke lokasi-lokasi yang memang mungkin sulit terjangkau. Oke, berikutnya untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh Dr. Karin, ini yang bertanya adalah Mbak Fani dari Medan. Ini izin bertanya Bu Karin sebagai praktisi gizi, bagaimana sih caranya mengubah pola juga mindset agar sesuai dengan tagline acara ini, kenyang gak harus nasi. Jadi memang untuk mindset kita perlu melihat tujuan jangka panjang. Jadi jangka panjang itu kita mau lebih sehat, mau sehat lebih lama, tentunya dengan turut membantu ketahanan pangan negara kita dengan cara diversifikasi pangan. Nah, dengan cara itu kita bisa menentukan langkah yang akan kita ambil.
gitu. Jadi untuk mindset itu memang perlu waktu ya untuk diubah. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita sudah 30 tahun, misalnya kita tergantungnya umur berapa, kita makan nasi, terus tiba-tiba kita ubah, memang itu perlu waktu. Tapi dengan men-set target jangka panjang, saya mau sehat lebih lama, saya mau membantu ketahanan pangan Indonesia, maka dengan niat seperti yang tadi Mas Randy udah bilang, maka kita bisa melakukan perubahan tersebut. Perubahan memang butuh waktu, tapi asal ada niat itu bisa kita lakukan. Ada ini nggak sih dok, mungkin siasatnya gitu ya, misalnya oke lah mungkin dalam seminggu 3-4 kali nasi, terus lebihnya misalnya dikombin dengan saya lebih suka nyamannya dengan ubi atau singkong, bisa kayak gitu nggak? Atau harus drastis nasi deh pokoknya langsung gitu, ganti yang lain? Ya, tentunya kalau misalnya mau mengganti suatu kebiasaan harus perlahan ya. Jadi misalnya Anda sukanya apa? Atau misalnya singkong misalnya bisa direbus, atau kalau mau dipanggang pakai air fryer juga bisa. Saya suka deh makan singkong dipanggang aja pakai air fryer, enak dan nggak pakai minyak gitu. Nanti perlahan-lahan, misalnya makan pagi dulu ya, makan pagi kita coba ganti mungkin dengan singkong, dengan pisang. Setelah itu perlahan-lahan makan siang, nanti kita ganti dengan misalnya nasi jagung atau seperti sagu, papeda gitu. Nanti kita bisa melakukan perubahan itu dengan bertahap caranya. Seperti yang tadi Pak Audrey bilang ya. Kalau drastis mungkin agak susah, tapi kalau perlahan lebih mudah untuk coba dilakukan. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya ini pertanyaan untuk Mas Randy dari Mbak Nisa Barkia dari Tangerang. Ini saya ingin bertanya ke Kak Randy, bagaimana sih caranya supaya bisa konsisten untuk menerapkan pola hidup sehat di zaman banyak makanan serba instan seperti sekarang ini? Dan pernah nggak sih Kak Randy ini mengalami hambatan atau masa tersulit ketika sedang menjalani pola hidup sehat? Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Dari Mbak Nisa di Tangerang. Hambatannya pasti pernah ya, saya pernah mengalami juga waktu saya salah diet, saya pernah sampai punya penyakit GERD yang nggak sembuh-sembuh sampai lama sekali, bahkan itu mengganggu sekali pada saat saya aktivitas seperti syuting film, apa segala macam, saya tetap harus fokus, sedangkan mungkin ada yang punya penyakit MAH akut ya, GERD di sini, sahabat Kompas, kita pasti tahu bagaimana rasanya susah nafas, terus lemes, terus ya susah untuk konsentrasi. Nah, itu pernah saya alami, itu juga karena pola makan dan pola diet yang salah, itu makanya kenapa perlunya sekali untuk konsultasi dengan yang paham gitu. Seperti dokter gizi atau mungkin orang yang praktisi yang memang sudah pernah menjalani dan berhasil. Nah, itu pernah saya alami dan semoga sahabat Kompas tidak perlu mengalami seperti apa yang saya alami. Tapi ya itulah proses yang saya jalanin sampai akhirnya saya menemukan sistem yang paling baik buat saya. Tantangannya untuk di era zaman sekarang yang segalanya serba instan. Kalau buat saya solusinya mungkin lebih baik daripada kita beli makanan di luar, kita bikin makanan sendiri. Dengan cara ya kita sambil mensupport pakan lokal, kita beli di market dan kita proses sendiri di rumah daripada kita harus beli yang siap saji yang kita nggak tahu bagaimana prosesnya mereka gitu kan. Karena akan lebih sehat kalau misalnya kita proses sendiri karena kita tahu bagaimana kita memprosesnya. Entah itu digorengnya mau pakai air fryer atau cuma ditumis, bukan di deep fried ya, karena itu akan lebih kurang sehat lah kalau misalnya di deep fried dan itu setiap hari kita lakukan. Itu sih Mbak Nisa. Bagaimana Mbak Audrey? Saya nggak dengar suaranya.
Cek. Bagaimana Mbak Audrey? Saya nggak dengar suaranya tadi. Iya, mungkin ada sedikit gangguan teknis lagi di sini. Oke, halo. Nah, ya saya sudah bisa dengar sekarang. Hilang lagi suaranya Mbak Audrey? Cek. Ya, ada sedikit permasalahan teknis sepertinya. Oke. Nah, udah aman ya Mas ya. Kayaknya kalau aku sama sudah. Mas Randy ini masih banyak ini ya Mas ya, ada terjal-terjalnya ya Mas. Oke Mas Randy, sedikit Mas mungkin buat tips sama Mbak yang sebelumnya tadi bertanya ke Mas Randy. Mungkin Mas Randy punya apa makanan khusus apa sih yang mungkin setiap kali menjadi favorit? Misalnya. Maksudnya apa? Apa ini pakai bumbu apa? Mungkin itu juga bisa jadi inspirasi buat kita. Kalau saya sebelum olahraga saya sih selalu makan pisang ya, karena itu adalah tambahan energi untuk pre-workout saya daripada pakai suplemen. Pakai pre-workoutnya saya biasanya yang alami yaitu pisang. Itu sebelum saya olahraga biasanya gitu. Oke. Jadi saya menyarankan juga sih sebenarnya untuk teman-teman di luar sana yang mau olahraga tapi ngerasa kayak aduh gue kurang energi nih, bagaimana nih Ren gitu kan. Terus habis itu ya jawaban saya ya coba kalian makan pisang deh, 1 atau 2 buah pisang sebelum olahraga itu bisa membantu kita untuk olahraga full. Gitu. Oke, terima kasih Mas Randy, jawabannya pisang ya tadi ya kalau misalnya sebelum olahraga atau workout. Oke, berikutnya masih ada pertanyaan lagi. Oke, ini untuk pertanyaan berikutnya sebentar kita tampung dulu. Ini karena sudah banyak banget ya dari awal beberapa pertanyaan yang masuk baik untuk Badan Ketahanan Pangan, untuk Dr. Karin dan juga untuk Mas Randy. Nah, pertanyaan berikutnya ini datang dari ini untuk Dr. Karin nih. Pertanyaan dari Makassar dengan Mas Dendi Fitardi yang bertanya soal dok, saya ingin bertanya kalau saya pribadi ini di rumah masih sangat bergantung terhadap beras sebagai sumber karbohidrat utama karena aksesnya mudah didapat dengan semua jenis sayuran dan juga lauk pauk mungkin bisa dipasangkannya dengan mudah. Nah, pertanyaannya bagaimana dok untuk sumber karbohidrat lainnya seperti jagung, kentang, ubi dan juga sagu, rasanya mungkin tidak akan sama ya seenak nasi gitu dok? Ya itu memang kalau selera beda-beda ya, tapi bisa kok, bisa dibiasakan untuk disukai. Jadi tadi aksesnya ada ya, tapi ya Mbak Audrey ya, bisa mendapatkan bahan pangan lokal di rumahnya Mas yang bertanya. Gimana dokter, sorry? Tapi tadi bisa kan ya, aksesnya dapat kan? Akses, bisa, tapi sepertinya lebih mudah katanya mendapatkan beras ya, karena terus juga dipadu-padanin sama lauk pauk, rasanya kan lebih enak gitu ya gitu. Ya, memang itu biasanya kan kebiasaan ya, kalau kebiasaan orang Indonesia kan makannya beras dengan lauk pauk. Kalau mungkin orang luar negeri, mungkin kebiasaannya ya makan dengan kentang dan daging. Seperti yang tadi Pak Yasif juga udah katakan. Nah, itu kita bisa pelan-pelan ubah sih pola makan tersebut. Kalau kentang itu juga bisa kok dipadu-padankan dengan lauk pauk. Seperti misalnya daging, ikan, itu bisa. Mungkin pakai kentang tumbuk, atau kentang yang dipanggang, yang dibumbuin dulu, lalu dipanggang atau direbus, dicampur dengan keju, misalnya untuk rasa, itu juga bisa. Lalu misalnya jagung dan singkong itu juga sebenarnya bisa loh dibuat menjadi nasi atau sereal gitu. Nah itu bisa dikombinasikan dengan lauk pauk dan sayur yang lain. Jadi sebenarnya ada cara kok, ada jalan untuk bisa mengkombinasikan pangan lokal kita dengan berbagai sayuran dan lauk pauk lainnya, gitu.
Kalau mungkin untuk ketersediaan itu mungkin agak ini juga ya. Tapi kalau misalnya bisa didapat, itu bisa kok, bisa search di Google juga untuk resep-resepnya, bisa dikombinasikan. Oke, mungkin kalau bisa agak susah dapat, mungkin bisa juga beli secara online itu juga agak lebih mudah ya Dok ya untuk bisa menjawab ya. Oke. Apalagi tadi ada marketplace juga kan ya, tadi Pak Agung sudah informasikan. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya ini pertanyaan untuk Pak Yasid, ini dari Mas Darmawan Setiobudi. Oke, ini yang bertanya soal dalam rangka menggalakkan pangan lokal dan mengangkat traditional food, di samping promosi giat sehat pangan lokal, bagaimana kalau disentuh dengan pendekatan traditional food, Pak? Berbahan dasar pangan lokal sekaligus kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk dikolaborasikan food wisata edukasi. Wah, ini kayak menarik ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak ini juga tertarik dengan konsep ini dan kiranya bentuk kegiatannya ini mungkin bisa didorong ya kerjasama antara Kementerian Pertanian juga untuk traditional food-nya? Iya, kita memang bukan hanya dengan pariwisata ya terkait dengan masalah pangan lokal ini atau perubahan pola konsumsi terhadap makanan pokok ini, karena tadi bicara culture sebetulnya, bicara budaya gitu, itu sehingga memang perlu tidak hanya pariwisata. Pariwisata memang penting kaitannya dengan masalah kuliner gitu ya. Bagaimana tersedia di tempat-tempat wisata itu pangan lokal gitu kan, itu ya sudah biasa kita temuin. Kalau di Jogja itu yang namanya gatot, tiwul, kemudian apalagi ya itu ya banyak hal ya, termasuk kalau kita ke Gorontalo itu memang makanan itu singkong itu dengan sayur apa itu makanan di Gorontalo, bayam gitu ya. Kemudian pisang itu biasa dimakan sebagai makanan pokok gitu, ada sambelnya kalau di Gorontalo itu memang kita galakkan terhadap itu. Tetapi juga kita juga masuk ke kerjasama dengan pendidikan, bagaimana kita mengedukasi anak sekolah itu dalam kaitannya dengan meningkatkan pemahaman terhadap B2SA itu, bergizi, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Itu termasuk dalam hal ini adalah sosialisasi terhadap pangan lokal. Kita ingin meningkatkan status pangan lokal kita itu yang berupa tadi sukun, pisang, singkong yang sudah banyak sebetulnya di masyarakat diproduksi oleh UMKM kita. Walaupun tadi antara produksi dengan market ini harus hubungan sebab akibat kan. Itulah yang kemudian kita bersamaan mengangkat itu. Produksi kita tingkatkan gitu. Pemasaran juga kita galakkan, dorong terus gitu kan. Itu tadi kerjasama dengan pariwisata gitu kan, dengan dunia pendidikan dan sebagainya gitu kan. Itu yang memang kita lakukan dan ke depan kita terus akan tingkatkan itu terkait dengan sosialisasi, kampanye dan promosi pangan lokal itu, pangan produk dari raw material kita. Itu saya pikir. Oke, intinya adalah tadi soal edukasi, kemudian sosialisasi dan juga pemasaran harus terus ya Pak, harus cepat bahkan ya, harus bukan hanya jalan tapi berlari. Oke, terima kasih Pak Yasid. Nah itu tadi kita sudah rangkum beberapa pertanyaan, sebenarnya pertanyaannya banyak banget, tapi mohon maaf kita harus memilah-milih beberapa pertanyaan karena durasinya juga ya yang terbatas. Oke, sampailah kita tiba sekarang di waktu-waktu yang saya tunggu-tunggu. Ini saya punya kuis gitu, kita punya kuis yang menarik. Nah bisa diikuti oleh sahabat Kompas yang siang hari ini masih terus pantengin webinar kita. Nah caranya mudah, jadi sahabat Kompas bisa langsung mengklik link kuis yang sudah di-share di kolom chat, jadi boleh dibuka, sahabat Kompas, ayo dibuka dalam webinarnya atau dalam link chatnya, kolom chatnya ini, nanti kita di situ sudah ada link quiz, bisa langsung diklik, nah nanti langsung dijawab, siapa jawaban yang paling benar, siapa jawaban yang paling cepat, itu akan mendapatkan hadiah. Nanti ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3, juara 1-nya bisa mendapatkan uang atau uang elektronik sebesar Rp300.000, juara 2-nya mendapatkan uang elektronik Rp200.000, dan yang juara 3 Rp100.000 berupa uang elektronik. Sudah siap-siap?
Ayo siapkan jarinya, siapkan tadi apa saja yang tadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan Ketahanan Pangan, Bu Dr. Karin, terus juga ada Mas Randy, ini soal apa saja jenis-jenis pangan lokal yang ada selain beras. Tadi juga berbicara soal apa ya, cara-caranya gimana mengumpulkan niat, mengumpulkan kesabaran. Terus tadi banyak juga ya beberapa informasi-informasi sebenarnya yang menjadi membuka wawasan kita bahwa bisa diolah loh. Menjadi singkong misalnya tadi diolah kemudian menjadi makanan yang menarik, jadi sehingga itu bisa menggantikan beras ya atau konsumsi nasi kita yang biasanya kita selalu makan setiap harinya. Sudah siap sahabat Kompas? Oke, saya hitung sampai 3 ya. Kita siap-siap, ayo buka link, masih ada waktu sedikit lagi. Oke, 3, 2, 1, start, mulai. Oke, 5, 4, 3, siap-siap, siapkan jarinya 2, 1. Silakan menjawab, karena ini waktunya 10 detik ya masing-masing ya. Oke, mana nih jawaban atau pertanyaannya? Oke, kita lihat dulu. Ini seperti apa ya, lagi main bola atau lagi main apa? Oke, pertanyaan yang pertama nih, bahan pangan yang konsumsinya masih tinggi dan diharapkan dapat diturunkan. Jawabannya, pilihannya ada jagung, beras, dan juga talas. Silahkan teman-teman jawab, sahabat Kompas jawab. Oke, ternyata ada 21 yang benar, 3-nya salah. Oke, ada ini kayak ujian ya, saya lagi sekolah ya. Oke, pertanyaan kedua, bahan pangan berikut termasuk pangan lokal yang dapat dijadikan pengganti beras kecuali ubi kayu, pisang, rumput laut. Ini kayaknya membutuhkan konsentrasi yang sangat kuat ya, karena masing-masing pertanyaan ini hanya ada maksimal 10 detik saja untuk bisa menjawab. Oke, pertanyaan keempat contohnya ini, nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh sehat kecuali karbohidrat, telur, dan juga protein. Ini kecuali ya. Oke, ternyata hampir semua nih rata-rata benar ya. Oke, ternyata konsentrasi juga nih dari pagi sampai siang untuk mendapatkan voucher ya, uang elektronik. Juara 1-nya 300.000, juara 2-nya 200.000, dan juara 3-nya ini 100.000 rupiah. Oke. Siapa saja nanti, pokoknya jawaban yang paling cepat, jawaban yang paling benar dari sahabat Kompas nanti kita akan lihat. Dan pengumuman untuk pemenangnya tahan dulu. Nanti tim dari sini yang akan merangkum kira-kira siapa jawaban yang paling cepat, yang paling benar untuk bisa mendapatkan tadi ya, ada 3 juaranya, 300.000, 200.000, dan 100.000 rupiah, dan ini berupa uang elektronik. Oke, sekarang kita sudah tiba. Oke, kalau tadi saya sudah kasih pertanyaan, terus kemudian jawabannya juga sudah dijawab oleh masing-masing narasumber, kemudian juga ada kuis. Nah, yang berikutnya adalah saya juga akan menyebutkan sekarang ini para pemenang siapa saja yang berhak mendapatkan tadi ya untuk pemenang sesi Q&A terbaik. Kemudian juga nanti saya akan bacakan pemenang sesi kuis ya, yang tadi barusan kita kuis bareng-bareng itu ya, ada beberapa pertanyaan yang kemudian dijawabnya paling cepat, paling benar itu nanti yang akan menang. Dan yang terakhir adalah saya juga akan membagikan nama-nama peserta yang bertahan di acara sampai selesai. Nanti saya akan lihat siapa yang kira-kira bertahan sampai selesai. Ada 5 orang nanti akan mendapatkan juga uang atau saldo elektronik sebesar 100.000 rupiah untuk 5 orang pemenang untuk sahabat Kompas. Oke. Kita sudah punya jawabannya. Siapakah kira-kira pemenang sesi Q&A terbaik di pagi hari ini yang mengikuti acara webinar Sehat untuk Pangan Lokal? Oke, kita sudah dapatkan, saya sudah dapatkan ini nama-nama pemenang dari pertanyaan Q&A-nya. Yang pertama, selamat untuk Mas Irfan. Kedua, selamat juga untuk Mas Stephen ini yang bertanya tadi ya. Ada Mas Darmawan, ada Mas Leonardo, ada Mbak Nisa Barkiah, ada Mbak Fani, dan terakhir ada Mbak Rike Yulian. Sekali lagi saya ucapkan ya, tadi ada nama Mas Irfan, ada Mas, ada beberapa tadi ya, Mas Irfan, Mas Stephen, Mas Darmawan, Leonardo, Nisa Barkiah, Fani C, dan terakhir ada Rike Yulian. Selamat untuk pemenang yang tadi sudah memberikan Q&A-nya yang sudah kami pilih. Mohon maaf banget ya kalau misalnya tadi dalam sesi Q&A mungkin masih belum banyak pertanyaan yang masih belum terjawab oleh masing-masing narasumber karena mengingat durasi. Sekali lagi, tapi tenang, nanti kita akan kasih presentasinya di akhir-akhir acara, jadi sahabat Kompas bisa melihat ya apa saja kesimpulan-kesimpulan dari webinar kita di pagi hari ini. Oke, berikutnya saya akan umumkan untuk pemenang sesi kuis yang beruntung. Sudah dapatkah?
Oke, sebentar ya. Saya lihat dulu kira-kira siapa ini yang beruntung. Bukan beruntung sih ya sebenarnya ya. Siapa jawaban yang paling cepat dan juga paling tepat. Yang menjawab tadi ada sekitar berapa tuh pertanyaan? Mungkin ada sekitar 5 ya, kurang lebih ya pertanyaan yang tadi ada dalam kuis kita pagi hari ini. Oke, saya sudah dapatkan nih, sepertinya persaingan sangat ketat. Tim ini masih terus memikirkan kira-kira siapa ini yang jawabannya paling cepat dan juga tepat. Ini karena bersaing ya, seperti lomba lari ya, kayak Mas Randy ya, lomba lari ini Mas treadmill, kira-kira siapa yang paling cepat? Karena akuratnya ini masih hampir mencapai 100%. Jadi kita lihat dulu, sudah selesai? Sudah? Oke, kita langsung saja. Saya umumkan dari juara ketiga yang mendapatkan saldo elektronik sebesar Rp100.000 jatuh kepada Ruth Pita Siregar. Yeay! Selamat Mbak Ruth Pita Siregar mendapatkan saldo elektronik sebesar Rp100.000 sebagai pemenang juara ketiga. Juara keduanya ini bersaing ya. Bersaing, kita lihat dulu, saya lihat nih siapa. Oke, saya sudah dapat jawabannya. Juara kedua mendapatkan saldo elektronik sebesar Rp200.000 jatuh kepada nama Nur Fitri Handayani. Selamat buat Mbak Nur Fitri Handayani. Ini persaingan ketat ya untuk menuju ke juara 1. Oke, langsung saja saya umumkan pemenang di juara 1 ini ya. Siapa? Oke, saya umumkan 1, 2, 3. Kira-kira siapa? Oke, pemenang dari juara 1 dalam kuis kita di pagi hari ini adalah Mbak Novia. Yeay, selamat. Ini kayaknya perempuan-perempuan semua ya yang berhasil menjawab ya. Bapak-bapaknya kayaknya mungkin masih ada beberapa mungkin jawaban yang agak kurang tepat gitu ya. Selamat buat pemenang yang tadi masing-masing mendapatkan untuk juara 1 Rp300.000, juara 2 Rp200.000 dan juara ketiga Rp100.000, dan itu nanti kita akan berikan dalam bentuk saldo elektronik. Oke, berikutnya saya juga akan membacakan nanti pemenang sesi peserta yang bertahan sampai acara ini selesai. Sudah siap? Oke, pemenang yang bertahan sampai acara ini selesai ada nama Matiar Sitorus, ada nama Nelva Zulni, ada nama Zilvia Marini, Aprila Dian Saputrosurur, dan yang terakhir ada nama Hidayat. Selamat buat pemenang yang sudah mengikuti acara sampai dengan selesai, yang bertahan sampai di garis finish. Nah, itu tadi sahabat-sahabat Kompas yang sudah beruntung di siang hari ini yang mengikuti tadi, baik dari pertanyaan yang sudah kami pilih dalam sesi Q&A, ada juga quiz, dan yang terakhir pemenang-pemenang yang tadi saya sudah bacakan sebagai pemenang sesi peserta yang bertahan dalam webinar kali ini. Nah, tapi kalau mungkin yang belum menang, mungkin belum beruntung pada pagi hari ini, bisa kita coba lagi ya di lain waktu, di sesi-sesi lainnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Harian Kompas. Nah, oke. Kita sudah tiba sekarang di sesi-sesi karena sudah mendekati hampir-hampir jam makan siang. Mungkin kali ini bisa dipilih-pilih ya, jangan hanya nasi. Setelah webinar ini mungkin bisa punya banyak pilihan, ada bisa ubi, pisang, talas, kentang, dan juga sagu, serta jagung. Dan pertanyaan atau pernyataan terakhir, saya persilahkan monggo kepada masing-masing narasumber untuk memberikan apa ya, penguatan ya, supaya siapa yang mau hidup sehat, ayo kita sama-sama berjuang. Silahkan untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Pak Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pak Yasid. Ya, terima kasih Bu Moderator nih. Ya, tentunya kami juga terima kasih kepada Kompas yang telah diberikan ruang bagi Kementerian Pertanian, khususnya Badan Ketahanan Pangan, untuk mengedukasi, mensosialisasi, dan mempromosikan yang namanya keragaman hayati kita, khususnya pangan lokal yang kontennya itu adalah karbohidrat, gitu kan. Itu kita sebetulnya ingin pada forum ini juga secara terus-menerus gitu untuk mengedukasi dan bahkan ingin mereposisi jargon-jargon yang sangat dipahami oleh masyarakat, yaitu pada umumnya masyarakat itu selalu mengatakan belum makan kalau belum makan nasi, gitu kan. Nah, ingin kita reposisi dengan kenyang tidak harus nasi. Nah, alasannya tadi memang dari sisi kesehatan, ya memang kita harus sehat, gitu kan. Harus sehat karena tadi sesuai dengan Bu Dr. Karin, ternyata pangan lokal kita itu sangat dari sisi gizinya itu ya tadi indeks glikemiknya rendah, pada umumnya rendah gitu kan itu, dan itu yang menunjang kepada kesehatan itu. Nah, hanya saja memang perlu upaya keras yang holistik gitu, mulai dari memproduksi, menyediakan sampai
mampu diakses oleh masyarakat kita melalui pemasaran baik online maupun offline tentunya itu. Nah, saya pikir itu yang saya ucapkan terima kasih kepada Kompas yang telah mengedukasi, memberikan ruang kepada kita untuk memperkenalkan secara intensif terkait dengan pangan lokal. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasid, harapannya tentu setelah ini sahabat Kompas juga bisa mengedukasi lagi ya sahabat-sahabat Kompas yang lainnya atau sahabat-sahabat yang lainnya untuk bisa mengganti atau menambahkan variasi, tidak hanya beras, tidak hanya nasi, tapi kita juga punya bahan pangan lokal di Indonesia yang tentunya kaya akan gizi dan juga serat. Oke, silahkan kepada Dokter Karin berikutnya, silahkan dokter. Oke, jadi saya mau pesan untuk sahabat Kompas semuanya bahwa makan itu tidak hanya untuk kenyang, tapi juga supaya sehat. Jadi, ayo kita semuanya mulai mengonsumsi berbagai pangan lokal Indonesia karena memiliki gizi yang lebih lengkap dan tentunya menyehatkan untuk badan. Demikian, Mbak Audrey. Padat, ya pokoknya intinya adalah makan gak harus kenyang, tapi yang penting sehat ya dok ya. Terima kasih Dokter Karin. Berikutnya silakan Mas Randy. Saya kurang lebih sudah disebutkan semua, mungkin saya lebih ke jangan lupa investasi terbaik di dalam hidup adalah kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan dengan pangan lokal. Wow. Investasi terbaik adalah masalah kesehatan, jadi harus dijaga masalah kesehatannya, dan juga tadi punya banyak pilihan ya Mas Redian dan juga Dokter Karin serta Pak Yasid untuk tidak hanya makan nasi saja, tidak hanya mengonsumsi nasi saja atau beras. Oke, terima kasih buat seluruh narasumber. Sebelum narasumber meninggalkan sesi webinar di pagi hari ini, kita foto bersama dulu yuk, Pak Yasid, Bu Dokter Karin dan juga Mas Randy. Oke, Pak Yasid mungkin boleh standby. Kita foto bersama, mungkin dari tim. Oke, saya hitung ya. Oke, saya hitung sampai. Oke, sebentar. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak-bapak dan juga Ibu, saya hitung lagi dari 1, 2, 3. Sudah? Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yasid Taufik, Kepala Badan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Terima kasih sebelumnya juga kepada Pak Agung, Kepala Badan Ketahanan Pangan yang sudah meninggalkan ruangan Zoom meeting karena akan segera melanjutkan pekerjaan berikutnya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada ahli gizi, kepada Dokter Karin yang sudah berbagi pengalaman dan juga materi-materi yang begitu menguatkan saya kembali betapa kita harus hidup dengan gaya hidup yang sehat. Dan terakhir Mas Randy yang sudah berbagi banyak soal bagaimana penantian untuk hidup sehat dan juga tubuh yang ideal itu bukan hanya soal sekedar 1 bulan, 2 bulan yang instan seperti makan mie instan, tapi juga butuh yang proses dan juga kesabaran. Terima kasih Mas Randy. Sekali lagi terima kasih Pak Yasid dan juga Bu Dokter Karin yang sudah berbagi di siang hari ini. Kita jumpa lagi ya kapan-kapan. Terima kasih, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu boleh saya thank you juga buat sahabat-sahabat Kompas. Oke, sahabat Kompas, ini kita sudah tiba di akhir-akhir acara. Nah, saya mau menginformasikan di akhir acara ini untuk sahabat Kompas yang mau berbagi informasi, sahabat Kompas dapat mengikuti berita-berita di harian Kompas dan juga kompas.id karena setiap harinya Kompas selalu menyajikan berita-berita yang terkini, artikel, tips, serta infografis berisi fakta dan juga data. Saya Audrey Chandra mewakili tim yang bertugas pagi sampai dengan siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa lagi dalam webinar selanjutnya. Salam sehat dengan pangan lokal Indonesia. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang
125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram. 8 sendok makan tepung sagu 50 gram. 2 buah kentang sedang 210 gram. 2,5 buah pisang segar 117 gram. Dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian. Masak apa, Bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow, enak. Apa ini, Bu? Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat. Ibu memang top. Wow, munggo selera banget ya. Ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Pas sih kalau dimakan sama singkong. Nih coba ini, bite biru huta. Ini enak banget. Dari sagu ya? Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Mengawali hari baik untuk mendapat informasi bergizi. Belum tanda tangan ini. Tapi mungkin kita was-was. Apakah permukaan koran Kompas terpapar virus COVID-19? Prosedur kerja kami telah menyesuaikan protokol kesehatan. Proses cetak pun sangat minim kontak dengan petugas. Koran dikemas menggunakan plastik dengan mesin. Sebelum didistribusikan, kemasan koran disemprot cairan disinfektan. Petugas agen dan loper kami pun dilengkapi alat pelindung diri untuk meminimalisir risiko transmisi virus. Ketika banyak hal serba tak pasti, ada satu yang bisa diyakini. Tetap aman untuk membaca koran yang sejak dulu Anda percaya.